Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Marwati Suryaman dengan NIM 181249992. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Data Warehouse di pertemuan ketiga, di mana judul tersebut adalah Data Warehouse Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik Data Warehouse. Yang pertama ada subject oriented atau berorientasi subjek, yang dimana data warehouse berorientasi terhadap subjek-subjek utama dalam suatu perusahaan seperti data warehouse untuk customer, produk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada integrated atau integrasi. Data warehouse dapat disimpan atau menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam satu format. Jadi banyaknya data-data bisa disimpan ke dalam satu format yang dinamakan integrated atau integrasi. Yang ketiga ada time variant atau rentang waktu, di mana data yang berada di dalam data warehouse itu akurat dan valid pada titik waktu tertentu atau dalam interval waktu tertentu. Yang terakhir adalah non-volatile, yang dimana data pada data warehouse tidak diupdate secara real time, tetapi di-refresh dari sistem operasional secara reguler. Nah, dalam non-volatile ini, data yang berada dalam data warehouse bersifat read-only atau hanya baca aja, dan tidak berubah setiap saat sehingga hanya terdapat dua kegiatan dalam data warehouse, yaitu mengambil data atau loading data dan akses data atau mengakses data warehouse seperti melakukan query untuk menampilkan laporan yang dibutuhkan. Tidak ada kegiatan uploading data atau updating data. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang arsitektur data warehouse. Menurut Weissman dan Zimani 2014, arsitektur data warehouse terdiri dari beberapa layer. Yang pertama, back-end tier. Dalam layer back-end tier terdapat 3 proses yang harus dijalankan, yaitu extraction, transformation, dan loading atau yang disingkat jadi ETL process. Dalam mengelola data warehouse, proses ETL bertanggung jawab atas ekstraksi data atau extraction, pembersihan atau cleansing, dan penyesuaian atau customization. Dan terakhir, pada proses loading data ke dalam data warehouse. Tujuannya dari proses ETL adalah memasukkan data ke dalam data warehouse. Sumber data bisa berasal dari data internal maupun eksternal. Nah, yang kedua ada data warehouse tier, yang dimana layer data warehouse terdiri dari enterprise data warehouse, data mart, dan metadata. Enterprise data warehouse disimpan terpusat dan mencakup data dari seluruh area atau departemen dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada OLAP tier atau OLAP, yang kepanjangan dari Online Analytical Processing, adalah suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang terdapat pada media penyimpanan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan si user. Yang ketiga ada komponen data warehouse. Yang pertama ada operational data. Yang kedua ada operational data store. Yang ketiga load manager. Yang keempat warehouse manager. Yang kelima query manager. Yang keenam ada detailed data. Yang ketujuh ada lengthy and highly summarized data. Yang kedelapan ada archive and backup data. Yang kesembilan ada end user access tools. Data mart. Pengertian dari data mart atau pasar data adalah subset data yang disimpan dalam data warehouse.
Pasar data berorientasi subjek yang berisi repositori data ringkasan. Yang kedua ada jenis-jenis data mart. Yang pertama ada dependent, yang kedua ada independent, yang ketiga ada hybrid. Nah, dari ketiga jenis-jenis data mart itu, dependent artinya data mart dependent mengambil sumber data organisasi dari data warehouse tunggal. Yang kedua ada independent yang dimana dibuat tanpa menggunakan data warehouse sebagai pusat data. Yang ketiga ada hybrid yang dimana data mart hybrid adalah jenis yang menghubungkan sumber-sumber selain dari data warehouse. Jenis data mart ini sangat berguna jika ingin menambahkan kelompok baru ke dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.